Diketahui bahwa saat ini cukup banyak pemain timnas Indonesia yang berkarier di Liga Eropa, baik di Italia, Jerman, Inggris, Belgia, dan Belanda, membuat timnas Irak dan Arab Saudi ketakutan. Ternyata para pemain asal Indonesia saat ini masih banyak yang berkarier di kompetisi Eropa. Walaupun kebanyakan pemain naturalisasi atau keturunan, namun keberadaan mereka bisa memberikan harapan baru bagi timnas Indonesia. Harapan itu tidak hanya untuk mereka secara individu dalam karier, tetapi juga bagi perkembangan sepak bola Indonesia secara keseluruhan, dan sebagai kebanggaan buat warga khususnya supporter timnas Indonesia. Liga-liga besar Eropa, seperti Italia, Belanda, Belgia, Inggris, dan Jerman, kini menjadi rumah bagi sejumlah pemain timnas Indonesia yang sedang berjuang untuk mengukir prestasi dalam kariernya. Beberapa di antaranya telah beradaptasi dengan baik dan bermain reguler di klub-klub besar, sementara yang lainnya masih berusaha mencari tempat di tim utama atau mendapatkan menit bermain yang lebih banyak. Walaupun tantangan yang mereka hadapi tidak mudah, tetapi tampil di Eropa adalah kesempatan emas untuk mengasah kemampuan, belajar dari pemain-pemain top dunia, dan tentunya membawa nama Indonesia ke level yang lebih tinggi. Lantas siapa sajakah para pemain timnas Indonesia yang saat ini berkompetisi di Liga Eropa? Silahkan simak video ini selengkapnya. Berikut daftar pemain timnas Indonesia yang berkarir di Liga Eropa. Yang pertama, Emil Audero, Liga Italia. Emil Audero adalah salah satu pemain Indonesia yang mentas di kasta tertinggi Liga Italia. Saat ini, Emil Audero dipercaya sebagai kiper utama Cremonese yang baru promosi ke Serie A musim ini. Yang kedua, Jay Izes, Liga Italia. Kapten timnas Indonesia yang bergabung dengan Sassuolo setelah 2 musim membela Venezia. Bermain reguler dengan 35 penampilan musim lalu, Izes mengoleksi lebih dari 3.100 menit bermain. Yang ketiga, Mees Hilgers, Liga Belanda. Bek tangguh di jantung pertahanan Twente dan timnas Indonesia ini ternyata tetap bertahan dan menjadi pemain penting berkat kemampuan intercept serta ketenangannya di bawah tekanan. Yang keempat, Calvin Verdonk, Liga Belanda. Bek kiri andalan NEC dan timnas Indonesia memiliki crossing yang akurat, sehingga Verdonk musim lalu performanya masuk dalam daftar starting 11 terbaik Eredivisie. Yang kelima, Eliano Reijenders, Liga Belanda. Gelandang pengatur tempo yang menjadi motor serangan baik di klub PEC Zwolle maupun timnas Indonesia ini, dia berperan besar dalam membangun serangan tim. Keenam, Dean James, Liga Belanda. Gelandang muda yang membantu timnya menjuarai KNVB Cup musim lalu. Ia piawai mengalirkan bola dan memberi umpan kunci buat Go Ahead Eagles sehingga dipercaya sampai saat ini. Yang ketujuh, Ivar Jenner, Liga Belanda. Ivar Jenner adalah berposisi sebagai gelandang bertahan yang memiliki penguasaan bola yang baik, dan musim ini dia resmi masuk skuad utama setelah membela Jong FC Utrecht sejak 2022. Yang kedelapan, Justin Hubner, Liga Belanda. Justin adalah yang berposisi sebagai bek tengah dan memiliki berpostur tinggi yang kuat dalam duel-duel udara. Bergabung ke Fortuna Sittard setelah kontraknya tak diperpanjang oleh Wolverhampton Wanderers. Yang kesembilan, Nathan Tjio Aon, Liga Belanda. Gelandang serang lincah milik Indonesia ini kembali ke Belanda setelah bermain di Swansea City, dan saat ini dia memperkuat klub kasta kedua Eerste Divisi di Belanda. Yang ke-10, Joey Pelupessy, Liga Belgia. Joey Pelupessy adalah gelandang pekerja keras yang menjaga stabilitas permainan tim, dan dia saat ini tetap bertahan di klub kasta kedua Belgia, yakni Lommel SK. Yang ke-11, Ragnar Orat Mangoen, Liga Belgia.
Ragnar Oratmangoen adalah gelandang muda milik Indonesia ini, memiliki kemampuan membawa bola yang mumpuni, dan sampai saat ini masih bertahan berkiprah di Liga Belgia. Yang ke-12, Ole Romeni, Liga Inggris. Striker milik Indonesia ini adalah pemain yang kreatif dan pandai membangun serangan, sehingga sekarang dia menjadi pengatur serangan utama di klub kasta ketiga Liga Inggris. Yang ke-13, Marcelino Ferdinand, Liga Inggris. Talenta muda terbaik yang dimiliki Indonesia ini yang dikenal dengan umpan terobosan dan kemampuan mencetak gol. Walaupun sekarang dirumorkan pindah, tetapi dia bertahan di Oxford kasta ketiga Liga Inggris. Yang ke-14, Elkan Bagot, Liga Inggris. Bek tengah tinggi menjulang yang konsisten di lini belakang. Tahun-tahun menjadi pemain pinjaman, akhirnya sekarang dia memiliki kontrak di Ipswich Town dan sekarang bermain di Championship setelah terdegradasi. Yang ke-15, Kevin Dix, Liga Jerman. Bek kanan milik Indonesia ini memiliki banyak pengalaman sehingga menjadi bukti pemain Indonesia bisa bersaing di level Bundesliga, yakni Borussia Mönchengladbach, salah satu liga terkuat dunia. Kehadiran para pemain timnas Indonesia di Eropa membawa dampak positif bagi perkembangan sepak bola nasional. Pengalaman bermain di kompetisi elit Eropa memberi mereka wawasan taktik, mentalitas juara, dan kemampuan teknis yang lebih matang. Sehingga timnas Indonesia sangat diperhitungkan oleh lawan yang ada di grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, termasuk timnas Irak. Jadi pertanyaan, apakah mampu timnas Indonesia mengalahkan timnas Irak di putaran keempat nanti? Silahkan tuangkan pendapat kalian di kolom komentar.